Pemadam kebakaran berusaha menjangkau roller coaster yang terhenti pada titik tertingginya. Setelah beberapa waktu, satu persatu anak akhirnya berhasil diturunkan. Pihak Taman Hiburan menyatakan insiden tersebut terjadi karena roller coaster mendadak mogok. Setelah para penumpang berhasil diselamatkan dan dibawa ke tempat aman, penyelidikan dilakukan untuk mencari penyebab insiden tersebut. Kedelapan penumpang yang sempat terjebak roller coaster di ketinggian itu dilaporkan selamat tanpa mengalami cedera. Brazil berkenalkan tim sepak bola Olimpiade Rio 2016. Michael Phelps catatkan rekor terbarunya di Amerika Serikat. Dan berikut informasi dari dunia olahraga. Brazil mengumumkan tim sepak bola yang akan turun di ajang Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Pelatih Brazil, Rogério, juga mengambil bintang Bayern Munich, Douglas Costa dan Fernando Praz untuk bergabung bersama Neymar. Perhelatan olahraga Olimpiade Rio de Janeiro akan dilaksanakan bulan Agustus mendatang. Pelatih tim sepak bola Brazil, Rogério Micali, memperkenalkan skuad barunya, yakni pemain bintang Bayern Munich, Douglas Costa, dan Fernando Praz dalam misi merebut medali emas pertama dari cabang sepak bola di Olimpiade. Sementara itu, Neymar juga ditunjuk menjadi pemain di tim nasional Brazil yang sejatinya diperuntukkan untuk para pemain di bawah usia 23 tahun. Namun, Komite Olimpiade Internasional mengizinkan setiap pemain untuk menyertakan 3 pemain senior, dan Neymar menjadi salah satu pemain senior yang dibawa Brazil ke Olimpiade. Menurut pelatih Brazil, Micali, dirinya tidak ragu-ragu memilih anak didiknya yang akan tampil di Olimpiade nanti, karena tim sepak bola Brazil memang fokus untuk merebut medali di Olimpiade Rio kali ini. Brazil yang disebut negara sepak bola telah memenangi banyak gelar, mulai dari 5 trofi Piala Dunia, 8 trofi Copa America, dan 4 titel Piala Konfederasi. Namun mereka belum sekalipun mendapatkan medali emas sepak bola di ajang Olimpiade. Usai memenangkan uji coba renang di Amerika Serikat di nomor 200 meter gaya kupu-kupu, Michael Phelps mencatatkan rekor terbaru sebagai perenang Amerika Serikat pertama yang akan mengikuti Olimpiade sebanyak 5 kali. Perenang asal Amerika Serikat Michael Phelps berhasil menorehkan rekor terbarunya dengan mencatatkan waktu 1 menit 54,84 detik dalam ajang uji coba renang di Amerika Serikat untuk lolos ke Olimpiade Rio bulan Agustus mendatang. Olimpiade ini akan menjadi Olimpiade kelima berturut-turut untuk Michael Phelps. Total medali yang sudah ia torehkan yakni 22 medali dengan 18 diantaranya medali emas. Dengan hasil ini, Michael Phelps juga menjadi atlet yang hingga kini masih memegang status sebagai pengoleksi medali emas Olimpiade terbanyak sepanjang sejarah. Michael Phelps sendiri juga memiliki kesempatan merebut kembali gelar Olimpiade seperti yang pernah ia torehkan di tahun 2004 dan 2008. Dalam uji coba renang di nomor 200 meter gaya kupu-kupu, Phelps berhasil finish pertama dan memastikan satu tempat di Olimpiade 2016 yang akan digelar di Rio de Janeiro Agustus mendatang. Dan sebelum kami akhiri Dunia Dalam Berita malam ini, kembali kami sampaikan berita utama Dunia Dalam Berita. Pengamanan ketat masih diberlakukan di luar Bandara Istanbul, Turki pasca penembakan dan serangan bom bunuh diri. Serangan udara terhadap milisi ISIS di Irak yang dikomandoi Amerika Serikat menewaskan 250 laskar. Pihak keamanan Gedung Putih merilis video yang memperlihatkan detik-detik seorang pria bersenjata ditembak oleh Secret Service atau petugas keamanan rahasia di luar Gedung Putih. Dan saudara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, jumpa kembali di Ramadan terus-menerus atau membakar dosa terus-menerus dalam konteks Ramadan yang menyatukan. Seperti biasa pemirsa, ada 3 frame yang harus kita taati. Yang pertama, terus kembali kepada Al-Quran Al-Sunnah. Yang kedua, kurangi perdebatan. Dan yang ketiga pemirsa, jangan olok-olok. Mari kita perdengarkan Surat 4 ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Itu yang pertama pemirsa. Yang kedua, kurangi perdebatan. 40:56. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidak ada dalam dada mereka, melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan yang ketiga pemirsa, jangan olok-olok, diazab oleh Allah. 459. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan. Ternyata mengolok-olok itu diazab. Pemirsa, seperti biasa, senantiasa judulnya berubah-ubah. Untuk kali ini, judulnya luar biasa. Ketahanan pangan. Bagaimana mungkin kalau pangan kita ini berkurang, berbahaya di bumi pertiwi ini pemirsa. Karena itu saya undang sahabat-sahabat santri yang pertama, Mas Rahman dari Bukit Tinggi. Silakan Mas Rahman masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, Cak Rahman, silakan duduk. Terima kasih, ya. Monggo. Yang kedua pemirsa, akan saya undang Mas Budi dari Padang yang juga pernah tampil di sini. Mas Budi, silakan masuk. Luar biasa. Assalamualaikum. Subhanallah. Sudah Sehat. buka tadi ini. Alhamdulillah. Dan yang ketiga pemirsa, dari Payakumbuh, saya undang Datuk. Silakan masuk. Assalamualaikum. Datuk, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Aduh, Mas Rahman, di dalam bulan puasa yang sebegini sulitnya kendaraan dari Padang, ya, katakanlah seperti itu, hingga sampai Jakarta. Bagaimana? Saya dengar baru hari ini nyampe di sini. Ya, baru tadi siang. Belum istirahat dong? Sempat sebentar. Sempat. Apa kegiatan sehari-hari Mas Rahman? Saya bertani dan beternak. Bertani dan beternak. Beternak. Ya. Ya nanti tentu ada ya bedanya tani sama ternak. Betul. Betul ya? Betul. Mas Budi, seorang mubalik seperti biasanya
masih tetap menyampaikan ayat Al-Quran buat masih sahabat-sahabat di Padang. Masih menyampaikan Al-Quran dan lebih banyak ke kampung-kampung yang seperti kata Bang Rahmat akhirnya tadi. Kenal melalui proses Al-Quran. Proses Al-Quran. Tentu pasti ada kaitannya ya. Pasti. Pertanian dan peternakan di sisi Quran. Pasti. Baik. Yang ketiga, Datuk. Ya. Datuk itu bisa nggak dikatakan orang yang sepuh, orang yang atau tokoh masyarakat deh? Iya. Kalau lebih kepada sebagai tokoh masyarakat. Iya, tokoh masyarakat. Kalau di Minang itu, Datuk itu merupakan seorang pemimpin bagi kaum atau suku. Oh, berarti setelah Al-Quran disampaikan, kemudian dilaksanakan sebagai aplikasi oleh Mas Rahman. Setelah timbul aplikasi yang luar biasa untuk masyarakat, nanti Datuk yang gedor dalam tanda kutip ke masyarakat untuk melakukan perubahan. Ya, betul. Begitukah? Iya, betul. Berarti tiga pendekar ini harus tetap berjalan seiring ya? Iya. Berarti 3 in 1 dong? Ya. 3 in 1. Pemirsa, kemarin sudah kita bahas tentang kelautan. Hari ini tentang ketahanan pangan. Memang bicara pangan. Ngomong-ngomong, Mas Ayub dan Mas Burhan dari Babu Salam, kalau nggak makan mati nggak? Mati Pak, setuju. Jadi pemirsa, pangan ini penting pemirsa. Berarti betul ya di Al-Quran selalu ada to'amil miskin. To'am, ya. Jadi to'am itu penting ya. Coba baca dulu surat 107 1 sampai 5 bahasa Arabnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ta'amil Miskin. bahasa Indonesianya apa ta'amil miskin? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi pemirsa, perintah Allah disebutkan di dalam Al-Quran. Pendusta agama itu adalah orang yang tidak pernah mendorong orang lain memberi makan orang miskin, apapun modelnya. Pendusta itu kalau nggak ngurus makannya orang miskin, maka to'am, mil miskin atau to'am sangat menjadi bagian terpenting di dalam beragama. Sedangkan makanan tidak bisa ndak, hanya satu bersumber dari ketahanan pangan yang di dalamnya adalah pertanian, peternakan, dan juga ada unsur perkebunan, pemirsa. Maka hari ini saya ajak sahabat saya bertiga untuk membahas perlahan-lahan dari hal yang kecil saja, agar supaya ke depan meski kecil menjadi contoh yang besar bahwa pangan itu luar biasa dibutuhkan. Dengan tidak adanya pangan, pemirsa, negeri akan chaos. Sekali lagi, ketika pangan tidak ada, chaos. Saya khawatir yang kuat memakan yang tidak kuat. Maka ketika pangan berkesinambungan dan pangan dijamin, semacam stok di rumah-rumah, dan diharapkan ke depan pangan sudah ada, maka masyarakat tidak pernah ada satu kekhawatiran. Itulah yang disebut sebagai sentosa. Adil, makmur, sentosa. Makmur itu ketika kita terpenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Sentosa adalah ada cadangan yang sehingga kita gak khawatir hidup di bumi Indonesia. Itulah disebut sebagai sentosa. Tapi pemirsa, sebelum kita bahas, ntar ada yang mau lewat, yaitu Ramadan yang menyatukan.
mengenal tradisi pusaka turun-temurun. Lembar demi lembarnya memiliki nilai seni, sejarah, edukasi, budaya, dan ekonomi. Kain Nusantara mengandung historis dan wujud identitas Indonesia yang menjadi kebanggaan bersama milik bangsa. Kain Nusantara setiap Jumat pukul 10 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Mari kita mulai. Pertama kita masukkan bawang. Bawang. Oke. Lalu taburi merica secukupnya. Merica. Untuk menambah rasa kita tambahkan Jangkrik. Makanya pakai TV digital. Tinggal pasang set-top box, nggak usah ganti TV dan antena. Gambar lebih bagus, suara lebih jernih. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan pangan. Maka pada waktunya di Indonesia ke depan akan punya lumbung beras di rumah masing-masing ketika pangan sudah swasembada. Mas Rahman, berkaitan dengan pangan, apa yang dilakukan Mas Rahman sebagai seorang katakanlah praktisi? Betul. Tadi yang saya dengar bahwa sudah mulai untuk beralih dari bidang yang lain ke pertanian dan peternakan. Betul. Apa yang sudah dilakukan? Siap. Ya, Cak Nur. Ya. Seperti di Al-A'raf 58 itu bahwa Al-A'raf 58. Ya. Bahwa tanah yang subur itu menghasilkan tumbuhan yang subur. Subhanallah. Tanah yang rusak menghasilkan tanaman yang merana. Artinya sebagai bentuk kesyukuran kita diberi tanah yang subur, maka kita harus memelihara kesuburannya itu. Bukan malah dirusak. Malah dirusak. Aplikasinya seperti apa? Seperti yang diinikan di surat 16 ayat 11 An-Nahl. Ini ngomong-ngomong petani kok jadi mubalik ini. Luar biasa ini. Memang kalau Al-Quran sudah masuk di hati manusia di mana-mana, semuanya akan berprinsip yang sama. Enggak akan ada keributan, enggak ada keributan. Ulang lagi surat 7 ayat 58 bahwa tanah subur itu tidak merana, gitu aja. Dan yang kedua, dan harus dipelihara, dalam bentuk kesyukuran kita. Bentuk kesyukuran kita adalah memelihara. Surat 16 berapa tadi? 16 ayat 10. 16 ayat 10 dan 11. Sebelum diteruskan dibaca dulu ya. Oh iya. Daripada nanti kita ngomong ternyata bohong. Betul. Tidak ada ayatnya kan, jadi nggak karu-karuan kita nih. Siap. Benar. Ngomong nggak berdasar. Gitu ya. Harus ada dasarnya. Ayat 58. Mau ngemasih bahasa Indonesianya? Yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah. Terus? Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Luar biasa. Coba yang satu lagi. Surat 16 ayat berapa tadi? 10. Ini kayaknya diajarin sebelah. Diajarin sebelah kayaknya nih. Jadi memang luar biasa Quran kalau sampai di desa-desa. Bemper saya. Subhanallah. 16 ayat 10 sampai 11 kayaknya itu. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Terus? Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu. Oh, berarti pertanian dan peternakan ini saling berkaitan. Satu kesatuan yang satu. Betul. Pantesan usahanya pertanian dan peternakan. Kalau Mas Budi usahanya apa? Masih menyampaikan air kehidupan. Air kehidupan. Tapi bedanya kalau Mas Rahman ini kepada pertanian dan peternakan, panjenengan ke dosen kayaknya. Jadi memang kalau mendoseni dia. Saling belajar. Jadi kalau dari ketahanan pangan itu paling tidak ada dua segmentasi yang ada dua segmen. Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama tentang ketersediaan stok ya. Stok. Ya, jadi mungkin
tadi Cak Nur menyebut lumbung itu, mungkin nanti Pak Datuk bisa menceritakan bagaimana sistem di mungkin salah satu sebentar, satu tarik banget dikit aja. Emang di Padang masih banyak lumbung? Masih banyak. Lanjut. Jadi gitu Cak. Jadi saya khawatir di Jawa sudah nggak ada lumbung. Lanjut saya khawatir. Iya, jadi dua tadi. Yang pertama ketersediaan. Jadi mungkin ini berhubungan dengan sistem secara pemerintahan atau kalau di Minangkabau disebut dengan kanagarian gitu, mesti nagari. Ya bagian dari negeri juga. Ya negeri ini kan kampung besar toh. Kampung besar sama kampung kecil. Oke, iya. Lanjut. Nah itu yang pertama, mungkin nanti Pak Datuk bisa menjelaskan detail bagaimana keterkaitan sistem itu. Yang kedua, itu yang penting adalah bagaimana ketersediaan ini berlangsung sampai anak cucu. Pertama berusaha mengadakan sehingga kemudian selebihnya jadi stok yang disebut lumbung. Tetapi tidak berarti kemudian lumbung itu dimakan habis nggak berjalan. Betul. Berarti harus ada manajemen kesinambungan. Nah, itu yang betul ya. Jadi untuk mempertahankan kesinambungan, keberlanjutan, bahwa pangan ini memang menjadi sesuatu yang sangat penting dalam to'amil miskin tadi, maka perlu juga ada suatu pengelolaan manajemen, bukan hanya sistem yang fisik saja, sistem yang mengelola jiwa-jiwa yang bisa mengelola stok-stok tadi itu ya. Ngomong yang jelas, nggak usah pakai disimpan-simpan. Artinya Qur'ani gitu. Artinya pertama orang itu harus Qur'ani. Gitu. Terus kalau ngelola yang gitu untuk kepentingan masyarakat, jangan dikorup. Itu aja kan maksudnya. Gitu aja kok susah ngomongnya. Nggak apa-apa, puasa ngomong gitu nggak apa-apa. Jujur. Untuk memperingatkan. Amin. Jadi pertama adalah ketersediaan. Yang kedua kesinambungan, betul. Kesinambungan ini juga sulit ya kalau nggak kita di situ di dalamnya orang-orang yang bagus. Betul. Karena kemenangan itu bisa mudah, tapi mempertahankan kemenangan itu yang sulit. Baik, berarti ada satu manajemen yang harus didengar oleh masyarakat. Betul. Maka tentu diperlukan tokoh-tokoh masyarakat yang barangkali sewaktu-waktu untuk memberikan informasi tentang ini semua kepada masyarakat. Betul ya. Bagaimana? Saya manggilnya Datuk, Pak Datuk, Mas Datuk. Datuk aja nggak apa-apa ya? Datuk aja. Gimana Datuk? Iya, tadi kan sudah disinggung masalah nagari. Ya, kalau untuk ruang lebih besarnya itu negeri. Ya, kalau bicara nagari, tadi sudah disampaikan Pak Rahman bidangnya pertanian, peternakan. Kemudian Pak Budi sudah menyampaikan harus ada ketersediaan. Ya. Artinya lumbung. Nah, kalau kita bicara lumbung, itu kalau di Minangkabau itu ada namanya rangkiang. Kalau urutannya ada rumah gadang. Di sebelahnya tuh ada rangkiang. Rumah gadang itu restoran bukan? Perasaan saya kok tak pikir restoran aja tahunya. Apa rumah gadang? Rumah adatnya orang Minangkabau. Rumah adat. Iya. Nah, biasanya di samping rumah gadang itu ada namanya rangkiang. Ya, jadi fungsi rangkiang itu adalah untuk menyimpan padi. Subhanallah. Tapi itu dimanfaatkan bukan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk persiapan kalau di masa-masa misalnya terjadi paceklik, iya betul, atau terjadi dimakan orang. Iya. Luar biasa ya. Sebetulnya Datuk, orang-orang dahulu kala itu jauh lebih rinci ya pemikirannya. Bahwa ketika pada waktunya ada paceklik, dia sudah ada persediaan. Betul. Gitu. Nah, itu dilakukan setiap kota atau setiap desa ada lumbung-lumbung itu. Kalau lumbung itu atau yang disebut rangkiang itu biasanya masing-masing suku. Masing-masing suku. Iya, di Minang itu kan terdapat banyak suku. Iya. Apakah sampai sekarang masih ada budaya? Masih ada. Budaya untuk menyediakan atau memelihara stok ya? Iya. Jangan sampai stok itu kemudian akibat kita paceklik lalu kebingungan. Ya, barangkali mungkin sebagian sudah ada yang sudah hilang, tapi mungkin mulai dari sekarang kita mudah-mudahan lagi ya. Iya, karena saya pernah datang ke satu tempat, pemirsa, namanya Baduy.
Baduy itu kesininya Banten. Saya ingat di daerah Ciboleger. Nah, di sana ketersediaan dan kesinambungan ya katakanlah pangan itu, maaf pemirsa ya, di sana saya dengar 7 tahun untuk yang akan datang sudah dipersiapkan, jangan sampai kita kelaparan. 7 tahun, tapi nanti kita bahas kenapa 7 tahun. Dan di Al-Quran ada loh pemirsa. Tapi tunggu dulu, ada yang melet, yaitu Ramadan yang menyatukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Ramadan ini. Orang itu bergantung agama temennya. Kita bergaul sama tukang gendang setiap hari, lama-lama ngepak mulu kita. Jelang sahur setiap hari pukul 3 waktu Indonesia Barat di TVRI. Bulan Ramadan, bulan nan suci. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Wah, luar biasa ternyata pangan yang diperlukan. Saya sebelum ke Mas Rahman, dikit lagi saya ke Datuk. Datuk? Iya, Cak. Kalau Datuk pelajari dari sejarah, khususnya Bukit Tinggi, Padang, dan Payakumbuh, ya. Anggaplah Jawa Barat lah secara hukum. Ya. Nagari. Jadi satu negara atau satu desa itu berdiri atau bisa berdiri dengan baik, dengan tenang masyarakatnya. Yang pertama harus diperhatikan pangan berarti. Iya, betul, Cak. Coba ceritain. Ya, karena syarat untuk berdirinya sebuah nagari, salah satunya itu harus istilah Minang itu basawah baladang. Jadi pangan dulu ya? Iya. Bukan industri dulu. Hati-hati. Jadi pangan dulu ya? Iya. Bukan real estate dulu. Sawah dan ladang. Hati-hati. Sawah itu sebagai syarat berdirinya suatu negara. Apalagi agraris. Ya. Sawah itu syarat berdirinya suatu negari. Bisa kampung, bisa kecamatan. Makanya kalau jadi pengusaha real estate, hati-hati nyatu ke situ. Ya. Ya. Jadi real estate dulu apa pangan dulu ya? Pangan dulu. Oh, berarti sebentar. Saya jadi bingung sekarang ini. Pemirsa, saya bingung pemirsa. Yang saya dengar di mana itu sandang pangan papan pemirsa. Lah kok ini pangan dulu? Gimana pelan-pelan mindset kita sedikit? Kita ajak ke situ. Pangan, sandang, papan. Nah, gitu kan? Katanya gitu, nagari, pangan dulu. Ya memang kalau bersandang nggak makan kan kasus juga. Intinya penting ya, pangan itu. Karena apa? Karena kalau bicara Minangkabau, pasti bicaranya nanti ke tanah pusaka. Tanah pusaka, Minangkabau, ya. Tanah pusaka. Jadi masing-masing datuk di Minang itu harus punya sawah dan ladang. Artinya tanah pusaka, tanah warisan, dan tidak boleh dijual. Dan tidak boleh diapa-apakan. Tidak boleh diapa-apakan. Kecuali dikelola untuk kepentingan pangan. Kepentingan pangan. Bukan dirubah jadi real estate. Enggak. Yang bermanfaat untuk kesejahteraan anak kemenakan. Alhamdulillah. Iya. Saya tenang jadinya.